Pernahkah kamu perhatikan kapal pinisi yang panjangnya bisa mencapai puluhan meter, atau rumah adat Bugis yang tingginya menjulang kokoh? Semuanya memiliki bentuk yang rapi, seimbang, dan kuat. Namun, tahukah kamu bahwa ratusan tahun lalu, benda-benda megah ini dibangun tanpa cetak biru, tanpa penggaris panjang, tanpa busur derajat, bahkan tanpa kalkulator? Bagaimana mungkin mereka menentukan ukuran, sudut, dan lekukan yang pas? Jawabannya ada pada ilmu geometri dan pengukuran yang dipahami dan dikembangkan sendiri oleh nenek moyang kita. Ini adalah bagian dari matematika yang tidak tertulis di buku pelajaran, tapi terbukti nyata dan bertahan selama berabad-abad. Apa itu geometri? Secara sederhana, geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang. Segala sesuatu yang kita lihat memiliki bentuk. Ada yang lurus, melengkung, bersudut, atau bulat. Ada aturan yang berlaku untuk semua bentuk itu. Garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik. Sudut siku-siku membentuk kestabilan. Bentuk yang simetris memiliki keseimbangan yang baik, dan proporsi yang tepat membuat benda menjadi kuat dan indah. Inilah dasar yang dipahami oleh nenek moyang kita. Bagi mereka, geometri bukan sekedar rumus, melainkan cara membaca dan meniru keteraturan alam semesta. Tanpa alat ukur modern, mereka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka, bahkan pada tubuh mereka sendiri. Ukuran standar yang dipakai adalah jari, lebar satu jari tangan, hasta, jarak dari siku hingga ujung jari tengah, depa, jarak rentangan kedua tangan dari ujung jari kiri ke kanan, langkah, jarak satu langkah kaki orang dewasa. Untuk membuat sudut siku-siku yang sempurna, mereka menggunakan tali yang diikat menjadi 3 bagian dengan perbandingan panjang 3:4:5. Jika ditarik membentuk segitiga, sudut yang terbentuk pasti siku-siku persis seperti teorema Pythagoras yang kita pelajari sekarang. Untuk membuat garis lurus, mereka cukup menarik tali hingga kencang. Untuk membuat lekukan yang teratur, mereka menggunakan tongkat dan tali sebagai jari-jari lingkaran. Semua dilakukan dengan cara sederhana, tapi hasilnya sangat akurat. Ketika membangun kapal pinisi, langkah pertama adalah meletakkan lunas garis lurus paling dasar yang menjadi acuan seluruh bentuk kapal. Panjang lunas menjadi patokan untuk menentukan tinggi, lebar, dan lekukan lambung. Setiap bagian memiliki perbandingan yang tetap. Misalnya, jika panjang lunas 20 depa, maka lebar bagian tengah kapal adalah 5 depa, dan kedalaman lambung sekitar 4 depa. Perbandingan ini dihafal dan diwariskan turun-temurun. Hasilnya, bentuk kapal selalu sama, seimbang, dan mampu membelah air dengan baik. Begitu juga dengan rumah adat. Jarak antar tiang utama dibuat sama. Sudut kemiringan atap diatur agar air hujan mudah mengalir dan tahan angin. Bentuk atap yang melengkung mengikuti kurva yang sudah terbukti paling kuat menahan beban. Tanpa gambar cetak, mereka membawa bentuk itu di dalam pikiran dan di dalam pengalaman. Setiap lekukan dan sudut adalah penerapan geometri yang nyata. Jika kita ukur dengan rumus matematika modern hari ini,
kita akan temukan bahwa bentuk dan ukuran yang dibuat nenek moyang kita sudah sesuai dengan perhitungan yang tepat. Lekukan lambung kapal mengikuti kurva yang meminimalkan hambatan air. Proporsi panjang, lebar, dan tinggi sesuai dengan perhitungan kestabilan. Sudut atap rumah diatur agar tekanan angin menyebar merata. Ilmu ini dicatat dalam naskah lontara dengan kalimat sederhana. Jika ingin membuat bentuk yang kuat, atur ukurannya dengan seimbang, buat sudutnya dengan tegak, dan ikuti aturan yang sudah teruji. Ini membuktikan matematika bukanlah ilmu yang baru datang dari luar. Ia sudah hidup dan dipakai dalam kehidupan kita sejak ribuan tahun yang lalu. Maka jawabannya, mereka bisa mengukur dan membangun tanpa cetak biru karena mereka memahami prinsip dasar geometri dan proporsi. Mereka menjadikan tubuh, tali, dan alam sebagai alat ukur, serta pengalaman sebagai guru terbaik. Ilmu ini mengajarkan kita satu hal penting. Keindahan dan kekuatan sebuah bentuk selalu lahir dari keteraturan dan perhitungan yang tepat. Di Padi Sengeng, kita melihat bahwa matematika bukan sekedar angka di kertas. Ia adalah ilmu yang membentuk peradaban, yang membuat kapal berlayar jauh, rumah berdiri kokoh, dan kehidupan berjalan teratur menuju tujuan.